Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel tutorial bahagia. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat billing terbaru untuk membayar BPJS Kesehatan. Oke, kita simak videonya. Oke, teman-teman, saya sekarang sudah masuk ke web mpn.kemenke.go.id. Ini adalah web pengganti dari web Simponi yang sebelumnya. Ini adalah satu web yang menyediakan untuk pembuatan billing yang khususnya saya yang bekerja di bawah instansi pemerintah. Di sini untuk pembuatan billingnya ini untuk BPJS Kesehatan adalah 4% dan 1%. Kita cukup masuk ke langkah-langkahnya yang tadi teman-teman ya. Kita masuk ke jenis setoran EPK dan di sana tertera untuk kodenya atau keterangannya dulu diisi teman-teman ya. Cukup diisi dengan disesuaikan dengan keterangan yang akan dibayarnya itu seperti apa. Nah, kebetulan untuk sekarang saya akan dan mengisi keterangannya dengan iuran 4% BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan. Di sini untuk persennya tidak bisa memakai persen yang berbentuk karakter ya. Teman-teman di sini harus menggunakan posisinya huruf ya teman-teman ya. Nah, di sana cukup dimasukkan di sini keterangannya iuran 4% BPJS Kesehatan, PPNPN, nama instansinya. Nah, disebutkan juga untuk bulan pembayarannya misalkan. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan yang pembuatan ini untuk contoh yang bulan Februari kemarin. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik untuk yang ini udah betul yang di atas billingnya. Nah, di sini kita tambah baris saja, teman-teman ya. Di sana sudah tertera tambah baris nama wajib bayarnya diisi teman-teman sama instansi yang kalian tempati. Nah, di sana ada akun, di sana tinggal disesuaikan. Saya memakai akun 81152 itu adalah untuk kode untuk penerimaan dana EPK iuran jaminan kesehatan PPNPN dari pemerintah pemberi kerja. Nah, disesuaikan dengan tempat instansinya di mana, kabupatennya dimasukkan. Nah, untuk periodenya kita cari untuk periode yang disesuaikan dengan untuk pembayarannya. Di sini saya sebagai contohnya saya akan mengklik Februari yang 2022 dan akhir periodenya juga sama. Nah, untuk jumlahnya kalian cukup masukkan jumlah yang 4% dari eh, total jumlah tagihannya. Misalkan di saya ada 15 orang, cukup disesuaikan dengan siltabnya dulu ya teman-teman ya. Coba bisa dilihat saya membuat Excel barusan saya lihat. Nah, cukup di kopikan saja ke sana dan kalau misalkan sudah diklik teman-teman ya yang checklistnya langsung lanjut simpan saja. Oke, simpan billing di save. Nah, di sana sudah tinggal dilakukan lanjut pembayaran.
Untuk pembayarannya bisa dilakukan di EPay, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Kalau misalkan sudah, tinggal dicetak saja teman-teman ya. Cukup mudah sekali, alurnya seperti sama dengan web sebelumnya yang Simfoni. Nah, di sana tinggal di-save saja, di lewat PDF juga bisa, bisa dicetak juga bisa. Nah, kebetulan saya akan menyimpannya dulu di PDF supaya bisa ada arsip untuk menyimpan billing. Takutnya kalau misalkan ini billingnya lupa atau gimana lah ya. Untuk safety saja. Nah, di sana disesuaikan dengan folder-folder yang sebelumnya yang saya pisahkan dengan bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Kita masukkan ke folder BPJS-nya, dimasukkan arsip untuk 2022 ini. Oke, teman-teman kita buat dulu ya foldernya. Disesuaikan dengan bulan yang akan disimpannya. Saya masukkan bulan Februari ya teman-teman. Dikarenakan mohon maaf untuk honorer, kebetulan saya masih honorer dan teman-teman juga ini kan kebetulan BPJS-nya BPJS untuk instansi ya teman-teman, dan gajinya ini kebetulan agak telat sedikit ya gitu kalau lintas lintas bulan gitu ya, otomatis pembayaran juga lintas bulan gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah yang 4% tinggal sekarang, tinggal kita membuat 1%-nya, dan di sini sudah tertera list billing yang belum terbayar yang dibuat tadi. Nah, ini kalau misalkan sudah terbayar, nanti ada keterangan bahwa ini sudah dibayar. Tinggal dilihat lagi billingnya, teman-teman. Bisa dilihat kalau misalkan sudah dibayar pasti ada keterangannya. Nah, di sini bisa dilihat kembali ini untuk pembuatan yang 1%-nya. Jadi gini, untuk yang di bawah naungan instansi pemerintah ini kebetulan ada bantuan untuk BPJS kesehatannya, sama sih perhitungannya seperti PNS atau P3K. Itu adalah 4% dan 1%. 4% dari apa namanya, dari selaku pemberi kerja, dan 1%-nya ini dari yang bersangkutan, yaitu adalah orang yang bekerjanya gitu. Jadi totalnya itu untuk membayar BPJS Kesehatan adalah 5% dari total gaji yang diterima. Dan itu juga harus disesuaikan dengan siltapnya untuk perhitungan honorer ya teman-teman. Dan beda lagi kalau untuk yang perhitungan PNS dan P3K itu seperti itu yang saya tahu. Oke, kita buat yang 1%-nya. Yang lanjut seperti yang tadi alurnya kita masukkan eh, lokasi kabupaten atau kotanya, dan akunnya ini saya memakai 81151. Dan untuk periodenya juga sama, disesuaikan dengan bulan yang dibayar di bulan itu ya teman-teman. Masukkan nominalnya, nominal yang 1%-nya dari total jumlah yang tim di instansi tersebut ada berapa orang. Oke, kalau kita lanjut simpan dan di save saja, lakukan pembayarannya, langsung dicetak teman-teman ya, dicetak, di save, kalau bisa di PDF-kan dulu supaya ada arsip untuk kedepannya. Jaga-jaga kalau misalkan nanti ada orang yang nanyain ini BPJS-nya udah dibayar atau belum. Nah, kalau kita mempunyai arsip kan gampang, kita tinggal dilihatin aja arsipnya gitu, bahwa kita sudah membuat billingnya gitu. Dan nanti dibubuhi oleh kwitansi pembayaran yang dari banknya gitu, atau notanya gitu ya teman-teman. Nah, di save saja. Kalau misalkan sudah begini, teman-teman tinggal lanjut pembayaran ke bank yang terdekat, mau BRI bisa, mau BNI juga bisa, mau BJB bisa.
dan Epay juga bisa sih sebetulnya. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah, jangan lupa notanya jangan sampai hilang. Kalau bisa disatukan aja, disimpannya nanti hard copy-nya disimpan di map, jangan sampai hilang ya teman-teman. Oke, mungkin video ini dicukupkan sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini supaya bisa berkembang ke depannya. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa subscribe, komen, like. Oke, teman-teman, salam satu data.